Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dudi Setiawan dan nama anggota kelompok saya yaitu Zikria Aulia Irhami, Helmaliana Intan Indriani, Julhida Fikri Widaullah, Muhammad Lukmanul Cakim. Di sini saya akan mewakili teman saya yaitu menjelaskan mengenai estimasi biaya ERP. Pengertian estimasi biaya atau estimasi biaya merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proyek pembuatan perangkat lunak. Estimasi juga digunakan sebagai rujukan bagi manajer proyek dalam menentukan besarnya anggaran biaya dan sumber daya yang harus dialokasikan untuk berlangsungnya proyek. Pengertian TCO atau Total Cost Ownership. TCO adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan sistem ERP. Biaya dihitung mulai dari inisiatif, awal adanya kebutuhan sistem, hingga pemeliharaan sistem yang sudah berjalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Zikria Aulia Irhami, NIM 2019-530-94. Di sini saya akan menjelaskan modul dalam sistem ERP. Finansial ada dibagi menjadi 5. Pertama, FI atau Financial Accounting digunakan sebagai parameter untuk perhitungan keuntungan, mengukur kinerja keuangan dengan berbasis pada data transaksi. 2. CO atau Controlling. Fungsi dari modul CO adalah untuk mendukung 4 kegiatan pokok, yaitu 1. Pengendalian investasi, 2. Pengendalian kegiatan keuangan, memantau dan merencanakan kegiatan pembayaran sesuai dengan jadwal, 3. Pengendalian kegiatan pembelian, pengadaan, dan penggunaan dana dalam unit kerja, yang terakhir pengendalian biaya dan keuntungan berdasarkan semua aktivitas perusahaan. Yang ketiga ada IM atau Investment Management. Modul IM berkaitan dengan fungsi modul TR. Dengan modul IM lebih ditujukan untuk menganalisis investasi jangka panjang dan aset tetap dari perusahaan untuk membuat keputusan. Yang keempat EC atau Enterprise Controlling. Modul EC adalah untuk memberikan akses mengenai 1. Kondisi keuangan perusahaan, 2. Hasil dari perencanaan dan pengendalian perusahaan, 3. Pengembangan investasi, 4. Pemeliharaan aset-aset yang dimiliki, 5. Pengembangan SDM perusahaan, 6. Kondisi pasar yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, 7. Faktor-faktor struktural dan proses bisnis seperti struktur produksi, struktur biaya, neraca, dan laporan rugi laba. Dan yang terakhir ada TR atau Treasure. Modul TR berfungsi untuk mengintegrasikan antara cash management dan cash forecasting dengan aktivitas logistik dan transaksi keuangan. Nama saya Helmaliana Intan Indriani, NIM 2019-53095. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai distribution dan manufacturing. Yang pertama ada LE atau Logistics Execution. Adalah modul LO merupakan modul yang terkait dengan modul lain seperti modul PP, EC, SDM, MPM, dan PM. Modul ini fokus pada pengaturan logistik dari pembelian hingga distribusi. Yang kedua D atau Sales Distribution. Itu adalah modul SD ditekankan pada pengguna strategi penjualan yang mampu mengantisipasi perubahan pasar. Prioritas utama dari penggunaan modul ini adalah untuk membuat struktur data yang mampu merekam, menganalisis, dan mengontrol aktivitas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menghasilkan keuntungan yang layak dalam periode akuntansi yang akan datang. Ketiga ada MM atau Material Management. Adalah fungsi utama dari modul MM adalah untuk membantu manajemen dalam aktivitas sehari-hari dalam tipe bisnis apapun yang memerlukan konsumsi material, termasuk energi dan pelayanan. Selanjutnya ada komponen biaya pada sistem ERP. Yang pertama itu ada total biaya untuk akuisisi sistem yang terdiri dari biaya langsung atau direct cost, yaitu biaya software, konsultasi, meliputi implementasi, pendidikan, pelatihan,
dan konsumasi sistem, serta biaya pelunasan jika sistem tidak dibeli secara bertahap. Yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost, adalah biaya ini lebih besar dari biaya langsung dan meliputi biaya tenaga kerja yang termasuk pada perencanaan proyek dan pelatihan. Selanjutnya, total biaya untuk dukungan sistem yang terdiri dari biaya langsung dan atau direct cost, meliputi total biaya lisensi dan dukungan software, dukungan teknis terhadap software tersebut. Selanjutnya ada biaya tidak langsung yang disebut dengan indirect cost, meliputi total biaya pelatihan dan dukungan administratif dari staf teknologi informasi maupun para pengguna sistem. Selanjutnya ada one time cost, yang dimaksud komponen biaya ini dikeluarkan hanya satu kali dalam suatu proyek implementasi ERP, dan klasifikasi perhitungan ini didasarkan pada frekuensi pengeluaran biaya. Perkenalkan, nama saya Zulaidar Fikriudawa, NIM 2019-53096. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Biaya ini on time cost mencakup 1. Pembelian software baru, 2. Pembelian atau upgrade, 3. Konsultasi dengan pihak eksternal, 4. Biaya tenaga kerja internal. Ongoing annual cost atau biaya rutin tahunan. Yang pertama, biaya ini meskipun mungkin angkanya relatif tidak terlalu besar dibandingkan dengan komponen biaya on-time cost. Kedua, tetapi jika tidak berhati-hati, maka nilainya dapat membengkok melebihi biaya on-time cost. Yang ketiga, terutama jika setelah implementasi ternyata banyak perubahan atau kesalahan fungsional sistem. Biaya yang tidak terlihat dalam penerapan sistem ERP. Pelatihan. Biaya pelatihan adalah pengeluaran yang sering dilakukan, yang sering tidak diperkirakan sebelumnya. Dalam melatih staf untuk menggunakan sistem ERP tidak mudah. Mereka tidak hanya belajar menggunakan interface dari aplikasi yang baru, tetapi belajar proses dan prosedur yang baru. Integrasi dan uji coba. Kegiatan uji coba antara aplikasi ERP dengan aplikasi lain dalam perusahaan yang dibangun dengan solusi kasus per kasus akan menimbulkan biaya yang tidak terlihat. Kustomisasi. Ini adalah hal yang sebaiknya dihindari ketika proses implementasi sistem ERP berjalan, karena juga akan menimbulkan biaya tambahan tersendiri. Konversi data. Dalam implementasi sistem ERP, hal ini akan menimbulkan biaya tersendiri, di mana semua data lama harus dimigrasi ke sistem ERP. Harus dipilih data apa saja yang perlu untuk dimigrasi dan bagaimana menyesuaikan data lama dengan data baru. Analisis data. Terkadang data dari sistem ERP harus dibandingkan dengan data eksternal dari sistem lain demi kepentingan analisis data. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukmanul Hakim Irfan, NIM 2019-53098. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Keberhasilan penerapan sistem ERP. Yang pertama, bisnis proses yang matang. Hal ini merupakan suatu syarat mutlak bagi sebuah perusahaan yang akan melakukan implementasi ERP. ERP tidak akan dapat diimplementasikan di sebuah perusahaan yang tidak memiliki bisnis proses yang jelas. Yang kedua, change management yang baik. Tidak dapat dipungkiri, implementasi sebuah sistem akan selalu diikuti dengan perubahan atau kebiasaan dalam perusahaan tersebut. Change management sangat diperlukan untuk memberi pendidikan kepada pengguna, operator, atau siapapun yang akan bersentuhan langsung dengan sistem yang baru. Yang ketiga adalah komitmen. Komitmen dari pemimpin perusahaan sampai pengguna yang akan bersentuhan langsung dengan sistem mutlak sangat diperlukan. Yang keempat, kerjasama. Kerjasama harus dilakukan dengan baik antara internal perusahaan maupun antara perusahaan dengan konsultan yang melakukan implementasi. Yang kelima, good konsultan. Pengalaman konsultan yang dilakukan implementasi
juga sangat berpengaruh dalam sebuah implementasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi SI. Yes, okay.